Halo guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama dengan saya di Tengkuruk Channel. So, pada kalian yang menonton video ini, walau di mana juga kalian berada, saya doakan agar semuanya di dalam keadaan yang sehat ya. Jadi, pada malam ini saya akan membahas tentang sepak bola Indonesia. Topik yang masih hangat diperkatakan ya. Kerana semalam pasukan timnas Indonesia telah dikalahkan oleh timnas Guinea, di mana timnas Indonesia telah mengalahkan timnas Indonesia dengan satu jaringan. Dan saya lihat jaringan yang telah dilakukan oleh timnas Guinea itu adalah jaringan hadiah dari timnas Indonesia, kerana itu adalah sepakan penalti. Nah, saya lihat ya di media massa ini ada kaitan juga ya, dikatakan dengan wasit, kerana wasit ini berasal dari sebelah tempat mereka, dan sudah pasti dia inginkan timnas dari sebelah sana yang akan layak ke Piala Olimpik. Tetapi di sini Indonesia sebenarnya sudah melakukan yang terbaik ya. Mereka telah mengerah tenaga mereka sehingga mereka melakukan yang terbaik. Tetapi apa yang peliknya, sepanjang perlawanan saya lihat di situ pemain-pemain timnas Guinea ini banyak pemain-pemain yang jatuh ya, sedangkan pemain-pemain timnas Guinea ini mereka ni berbadan yang fit, lepas tu memang besar ya, tetapi dengan sedikit sentuhan boleh jatuh ya. Jadi itulah yang membuatkan saya rasa pelik pada perlawanan semalam. Lagi satu guys, pada perlawanan semalam, perlawanan itu sebenarnya sangat penting, dihadiri juga oleh Presiden FIFA ya, dan disaksikan juga oleh Pak Erick Thohir dan juga Ketua Umum di sebelah sana timnas Guinea. Tetapi di situ tidak ada VAR disediakan, dan keputusan wasit semalam itu memang banyak mengundang kontroversi, sehingga kan Coach Sintayong dihalau keluar dengan diberikan kartu merah. Nah, inilah yang menimbulkan banyak spekulasi ya, ataupun membuat ramai yang menganggap wasit yang bertugas pada semalam itu adalah wasit yang menyebelahi timnas Guinea. Apapun, bagi saya timnas Indonesia telah melakukan yang terbaik ya. Sebenarnya mereka hanya target pada 8 besar saja, tetapi target itu sudah lebih ya, sehingga ke semifinal, dan satu langkah lagi timnas Indonesia akan menuju ke Sukan Olimpik, tetapi telah dikalahkan ya melalui sepakan penalti yang telah diberikan oleh wasit pada timnas Guinea. Nah, di sini guys, kita lihat di sini ada satu video yang mana gagalkan Indonesia ke Olimpik Paris. Wasit FIFA ini klarifikasi dan minta maaf katanya di sini. So, apabila melihat dari segi raut wajah wasit ketika menghalau Coach Sintayong, saya pun rasa wow, kesiannya Coach Sintayong sehingga dia berdiri di tempatnya itu, sehingga Coach Sintayong terpaksa keluar. Jadi apa yang Coach Sintayong lakukan itu sebenarnya dia nampak ya, dia nampak sendiri apa yang berlaku. Sepatutnya tidak ada penalti di situ, tetapi wasit berikan penalti kepada timnas Guinea, bukan satu tetapi dua. Dan sekiranya pemain-pemain timnas Guinea ini yang melakukan pelanggaran, peluit itu tidak ditiup, tetapi kalau Indonesia yang melakukan pelanggaran walaupun touch body sedikit sudah ditiup guys. Di situ kena kartu kuning, hukuman dan juga sebagainya. Jadi bagi saya perlawanan semalam itu banyak merugikan pada timnas Indonesia. So, apapun kita dengar di sini, bagaimana dikatakan di sini gagalkan Indonesia ke Olimpiade ya, Olimpik Paris. Wasit FIFA ini klarifikasi dan minta maaf. Minta maaf sekarang tidak ada gunanya karena perlawanan sudah selesai. Apapun kita saksikan info ini, yang mana wasit timnas versus Guinea ini klarifikasi ke media. Alasannya wasit FIFA beri 2 kali penalti ke Guinea. Apakah sebabnya?
Langsung kita saksikan di dalam klip video ini guys. Jom. Oh. Ini poin yang sebenarnya yang saya katakan tadi itu. Dikatakan Witan dia melakukan pelanggaran di dalam kotak penalti. Tapi bila melihat di sini jauh lagi guys. Tengok nih. Ini jejak digital. Satu benda lagi guys. Tengok jauhnya dia terluncur sini. Sedangkan sedikit dia sentuhan begitu, tapi dia punya jarak daripada garisannya sampai di garisan penjaga kiper ya. Kiper di sini. Begitu jauhnya dia meluncur gitu. Macam sengaja lah kan guys. Tapi itu saya punya pandangan. Apa yang saya lihat itu yang saya katakan. Mari kita tengok guys. Payah. Tapi Indonesia sudah sampai ke tahap ini memang sangat tinggi sudah guys. Memang satu usaha yang cukup mantap yang telah dilakukan oleh Indonesia. Ini pemain timnas Indonesia walaupun tanpa kehadiran beberapa pemain andalan tapi mereka telah melakukan yang terbaik. Lagi-lagi timnas Indonesia harus bertarung dengan 13 pemain timnas Guinea. Ya, nggak salah dengar kok. 13 pemain dan 1 wasit. Wasit kali ini memang bukan saya dari pun jadi ajang bingung. Aceh. Namun beberapa keputusannya membuat Indonesia semakin terpuruk. Tengok Witan pun sampai dibalut kepalanya. Satu adalah saat guys, penalti pertama. Luka guys. Bayangkan luka kepala Witan. Ada 5 jahitan yang saya baca dari media ya. Ada 5 jahitan akibat daripada cedera ya yang telah berlaku. Ini juga hentakan juga daripada pemain dari timnas Guinea, tetapi tidak dikenakan kartu. Itu yang merasa pelik kan guys, perlawanan semalam. Tapi itulah bila Indonesia yang main, sedikit saja sudah dikenakan hukuman ya. Memang seperti yang kita lihat, kita melakukan kesalahan yang berupa penalti. Dia seperti melakukan sebuah gerakan yang membuat pemain Guinea terjatuh. Ya, itu sebuah pelanggaran. Namun Wita melakukannya di luar kotak penalti. Tak bisa dipungkiri lagi keputusan wasit itu sudah bulat. Wasit langsung membuat keputusan bahwa Wita menjatuhkan pemain Guinea di dalam kotak penalti. Ini yang menyaksikan, bayangkan guys, ratusan juta. Ratusan juta ya penggemar sepak bola Indonesia ini, 80% daripada jumlah penduduk menyaksikan, belum lagi masuk yang dari luar. Tapi inilah bila tidak ada VAR ya, ini yang berlaku. Jadi keputusan itu 100% diputuskan oleh wasit yang bertugas pada masa ini. Saya bukan membatu api, tapi saya nampak lah guys apa yang telah berlaku semalam. Tengok ini ulangan sudah nih. Tengok. Wah, jatuhnya bukan alang-alang, macam Superman sudah dia. Betul lah. Momen 2, pelatih Sintayong dihukum kartu merah di laga Indonesia versus Guinea. Itu gara-gara Sintayong protes wasit yang menghadiahi penalti kedua buat Guinea. Wah, ini penalti kedua. Guinea dan penalti kedua. Itu setelah Al-Ghasim Bah ditackle Dewangga di dalam kotak penalti. Para pemain Indonesia protes. Betul. Masuk pelatih Sintayong. Dewangga dia betul sudah bola dulu kena baru kaki. Kalau diikutkan peraturan, tidak tahulah kalau ada peraturan lain apa yang dilakukan oleh Dewangga ini tiada masalah. Sin berteriak bol alias bola kepada wasit. Wasit sempat menenangkan. Sin tetap berteriak. Betul-betul marah lah guys. Sin tidak mengerem, terus mencak-mencak dan kartu kuning kedua melayang berujung kartu merah. Wow, nah ini nih kuning, lepas tuh merah lagi. Kalau kita lihat replaynya, Dewangga memang melakukan tackle. Namun kaki Dewangga mendapati bola dahulu ketimbang kaki. Tengok, bola dulu, baru kaki nih. Dari pemain Guinea. Wah, betul lah. Ini penalti kedua, tapi itu mujur
Hernando dapat tepis kan. Entah apa yang membuat wasit ini ingin merugikan timnas kita. Ada apa dengan sepak bola internasional? Ngam lah diulang tayang banyak kali nih, biar satu dunia nampak bagaimana kecurangan wasit. Oleh dia jatuh pun guys, melebih-lebih lah. Nah, wah, sedikit ya sentuh sudah jatuhnya macam lucu juga lah pemain-pemain. Mungkin itulah sebab orang menang nih kan guys. Wah, Coach Sintayong emosi betul lah Coach Sintayong semalam guys. Tapi memanglah itu dia punya hak ya, membela dia punya anak buah. Oh, itulah yang telah berlaku semalam. Menarik kan pembahasan. Jadi itulah yang topik yang hangat diperkatakan saat ini ya, penggemar sepak bola terutamanya yang kita di Asia Tenggara nih ya, sebagai pendukung timnas Indonesia yang mengharapkan agar timnas Indonesia ini dapat lolos ke Olimpik ya, tetapi telah dipatahkan oleh Guinea. Jadi bila melihat apa yang telah berlaku, kesan daripada perlawanan semalam apabila tidak ada VAR di situ dan juga dibuat secara tertutup, jadi keputusan itu 100% ya dibuat oleh wasit. Jadi tayangan ulangan ataupun VAR tidak ada replay di situ. Jadi apabila berlaku begitu, itulah yang menyebabkan saya lihat kekalahan timnas Indonesia. Dan dari segi pemain-pemain timnas Guinea nih guys, kalau kalian perasan lah, mereka nih banyak kali jatuh guys. Banyak kali jatuh itu bukan disebabkan sentuhan yang kuat, tapi asal terkena body. Saya perhatikan ya, ada sebahagian terkena body sejak dorang jatuh seolah-olah ditolak berhabis, tapi dorang pun mendorong badan juga guys. Sudah jatuh lepas itu dorang buat lagi sakit, seumpama itu guys. Jadi kelakonan dorang cukup luar biasa, dan itulah yang membuat mereka menarik perhatian wasit begitu. Dan sudah pastinya lah kan apabila di benua mereka, wasit dari tempat mereka, pastinya dorang pun mau menang. Tapi apabila berlaku saya lihat kecurangan seumpama itu, tidak adil lah bagi pasukan timnas Indonesia karena mereka sudah berjuang habis-habisan ya. Dan saya lihat pemain-pemain timnas Indonesia cukup berdisiplin. Dia cukup supaya jangan ada sentuhan yang keras, tetapi itu yang diambil ruang oleh pemain Guinea nih untuk supaya dorang dapat sentuhan itu, dan mereka jadikan itu poin untuk mereka dapatkan peluang-peluang untuk mencipta tendangan bebas begitu, dan juga melemahkan pemain-pemain timnas Indonesia, sehingga Witan ya, dia punya kepala dijahit gitu. Tidak tahu apa yang berlaku pada pemain yang menyebabkan kecederaan pada Witan itu. Jadi perjuangan Witan luar biasa juga. Dia walaupun sudah cedera, tapi dia sebagai kapten, tengok dia punya semangat tuh guys, luar biasa ya. Dan berkaitan dengan Coach Sintayong, dia sampai emosi begitu sebab dia tahu apa yang berlaku itu tidak betul ya. Apa yang diputuskan oleh wasit itu sebenarnya tidak betul, sebab saya nampak dia punya isyarat dia gini, saya nampak dia begitu, tapi apa yang berlaku dikenakan kartu merah. Jadi apapun harapan Asia Tenggara ini sebenarnya memang mengharapkan timnas Indonesia itu akan layak sampai ke Olimpik ya, tetapi telah berakhir begitu. Dan bagi saya timnas Indonesia adalah pejuang ya. Dengan kekalahan itu sebenarnya mereka tidak kalah. Kalau dilihat timnas Guinea ini berada ranking ke-76, Indonesia 134, dan ada beberapa negara yang mereka tewaskan ya, termasuk Korea Selatan, Australia, Jordan ya, itu semua ranking atas, tapi Indonesia boleh kalahkan. Tapi untuk playoff ini yang perlawanan akhir nih yang begitu penting,
Jadi di situ timnas Indonesia telah dikalahkan tanpa ada war, lepas tu tanpa ada penonton yang ramai ya. Bayangkan kalau ramainya, kalau berlaku di GBK itu mesti habis diprotes itu, habis itu wasit itu. Tapi tengok semalam pun wasit memang dia, saya pun tidak pandai cakap sudah guys. Kalian pun tahu macam mana suasana semalam. Tapi untuk kesimpulannya, kebangkitan sepak bola Indonesia ini telah bermula. Ini bukan kekalahannya, ini adalah permulaan. Saya lihat kebangkitan sepak bola di Indonesia. Sebelum ini tidak sampai ke tahap ini ya, pasukan timnas Indonesia, apatah lagi sampai ke semifinal di AFC ya. Selangkah lagi akan ke Olimpik. Tetapi itulah sekiranya dilakukan dengan baik ya, ada war di situ, lepas tu wasit pun tidak menyebelahi mana-mana, peluang timnas Indonesia sangat besar. Saya sebenarnya bukan mencari alasan Indonesia ni kalah, tapi apa yang telah berlaku tu ada sedikit kecurangan yang saya lihat ya. Saya menonton dari mula sampai habis guys, sebab Indonesia akan wakil Asia Tenggara, jadi kita pun semangat untuk melihat Indonesia menang. Tapi itulah keputusannya. Dan kepada pemain timnas Indonesia ataupun semua fans timnas Indonesia, ada peluang lagi ya untuk timnas Indonesia, sebab ini adalah AFC. Pada bulan Juni ini adalah perlawanan kualifikasi Piala Dunia. Itu juga satu peringkat yang tinggi sudah yang telah dicipta ya, sejarah yang dicipta oleh Coach Sintayong. So apapun kebangkitan sepak bola di Indonesia memang menjadi satu topik yang hangat diperkatakan oleh banyak media, dan telah terbukti Indonesia telah melakukan penampilan yang cukup baik sepanjang perlawanan di Piala AFC ini. Buktinya telah mengalahkan beberapa negara yang ranking atas daripada Indonesia. Jadi guys, itu saja untuk topik kita pada malam ini. Bagaimana pandangan teman-teman terkait dengan perkara ini? Nanti kalian komen di bawah. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.